Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Suatu ketika ada seorang ayah yang mengajak anaknya untuk pergi ke pasar. Nah, ayo kita pergi ke pasar. Baik ayah. Maka pergilah ayah dan anak tersebut ke pasar dengan menunggangi keledai kecil. Di perjalanan ternyata ada orang-orang yang mencibir keduanya. Ya ampun, itu ayah dan anak keterlaluan sekali. Keledai kecil kok dinaiki berdua. Sang ayah pun bertanya, bagaimana menurutmu nak? Sepertinya kita berjalan saja ayah, keledainya kita tuntun saja. Akhirnya keduanya berjalan dan keledainya dituntun. Lanjutkan perjalanan untuk ke pasar. Di jalan ada yang berkomentar lagi. Bodohnya mereka berdua, bawa keledai kok malah jalan, keledainya malah dituntun. Bagaimana menurutmu nak? Sepertinya ayah saja yang naik, aku yang tuntun. Akhirnya ayahnya naik keledai, anaknya berjalan menuntun keledai tersebut. Dilanjutkanlah perjalanan. Ternyata setelah seperti itu ada lagi yang mencibir di perjalanan. Ya ampun, keterlaluan sekali ayah tersebut. Anaknya disuruh nuntun keledai sementara dia naik di atas tunggangannya. Akhirnya sang ayah pun bertanya kepadanya, bagaimana menurutmu nak? Sang anak pun tidak bisa menjawab. Akhirnya sang ayah tersebut memberikan pelajaran kepada anaknya, seperti inilah dunia nak. Kita tidak akan pernah bisa mencari keriduan semua manusia. Dan nama ayah tersebut adalah siapa? Luqman Al-Hakim. Daus, tolong baca surat Luqman, surat 31 ayat 13. Surat 31 ayat 13. Kita akan tadabburi bagaimana Luqman Al-Hakim mengajari anaknya. Surat 31 ayat 13. Baca yang keras. Kita dengarkan sama-sama. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Silakan baca yang keras. Ta'awudz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun azim. Terjemahkan. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Terima kasih Daus, barakallah. Seperti itulah Luqman mengajari anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Menyekutukan di sini bukan hanya menyembah, tapi bersekutu atau menyekutukan Allah dalam hal perhatian, mencari keridhaan manusia. Para sahabat pernah kaget ketika para sahabat diajari oleh Rasulullah surat Al-An'am ayat ke-82 yang di sana menjelaskan bahwa orang-orang yang akan aman dari malapetaka adalah alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang akan mendapat keamanan di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau seperti itu, siapa di antara kamu yang akan selamat? Ternyata tafsirnya ada dalam surat Luqman ayat 13. Innasyirka la zulmun azim. Yang dimaksud dengan mencampur adukan keimanan dan kezaliman adalah dengan kesyirikan. Bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam mencari keridhaan dan perhatian manusia. Seperti Luqman tadi, tidak mungkin kita bisa membuat semua orang ridho pada kita. Kalau kita terus-terusan hanya mencari ridho manusia, tidak akan ada ujungnya.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dalam hadis yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna akhafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya paling aku takuti dari semua hal yang aku takuti dari kalian adalah syirik kecil. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Rasulullah menjawab apa? Ar-riya'u, riya. Hanya ingin dilihat manusia. Tidak akan pernah kita bisa menyelamatkan diri kita dari celaan manusia, dari keridhaan. Tidak akan pernah bisa kita membuat semua orang ridho kepada kita. Ikuti kata-kata anak. Ridho'un nas ghayatun la tudrak. Ridho'ullahi ghayatun la tutrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Keridhaan Allah adalah tujuan yang tidak boleh diabai. Itulah perkataan orang-orang soleh kepada kita. Membuat semua orang ridho kepada manusia adalah impian atau tujuan yang tidak akan pernah kita capai. Sebaliknya, ridhoullah ghayatun la tutrak. Mencari keridhaan Allah adalah suatu tujuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Maka dari itu, marilah kita dalam hidup, dalam setiap aktivitas hanya mencari keridhaan Allah, kesampingkan keridhaan dan penilaian manusia, karena tidak mungkin kita bisa membuat semua orang ridho kepada kita. Tetapi mencari keridhaan Allah adalah sumber kebahagiaan. Berharap pada manusia adalah patah hati yang disengaja. Berharap kepada Allah adalah sumber bahagia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.